sama kasih video juga supaya Anda bisa lebih paham ya tentang summary-nya nanti ya. Dan teknik, maksud saya teknisnya, berapa halaman, ketentuan-ketentuan summary-nya, I will explain to you next week ya. Oke. Nah, berarti kita minggu depan Zoom ya. Pertemuan terakhir sebelum kita UTS nanti ya. UTS-nya kemungkinan kita akan udah mulai itu di minggu pengganti ya. Karena kan Anda ada berapa nih? Ada 90 orang, 2 menit itu butuh berapa itu waktunya? Bagi yang mau ya, siapa tahu yang 90 orang ini nggak mau UTS gitu kan. Berapa itu deh? 2 menit dikali 90 orang berapa itu Ade? Berapa? 3 jam kayaknya memang. 3 jam. Sekitar 3 jam. Iya. Gitu. Jadi kita mulainya dari minggu pengganti aja ya. Nanti supaya pas minggu UAS sisanya gitu. Yang belum talk nanti silakan Anda talk. 2 minutes only, oke? Kebayang nggak nyampein 16 halaman dalam 2 menit? Tapi tadi saya udah bilang, 2 halaman dalam 2 menit. Berarti gimana caranya? Berarti you have to, again, you have to summarize it ya. Jadi memang harus benar-benar brief nanti ini. Yang cuma good morning aja jangan sampai ya. Karena saya bilang 2 menit, good morning, oke, bye ma'am, gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Itu langsung 0 nanti. Can you see my screen now, everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let us see one by one ya. Ini sebenarnya sesuatu yang harus saya tantang Anda ya. Reading technique enhance your academic skills ya. Kemarin waktu di pertemuan pertama saya sudah bilang how powerful reading section is ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu tuliskan itu semuanya berasal dari apa yang kamu dengar dan apa yang kamu baca ya. Iya kan? Have I told you that things, everyone? Sudah ya, sudah saya pernah sampaikan ke Anda gitu. Tapi masalahnya sekarang, I'm not really sure that you do reading ya. Iya kan? Apalagi lah misalnya mau baca modul, baca diktat-diktat kuliah gitu. Tapi yang Anda baca yang senengnya apa misalnya ya? Ya status, ya timeline, feeds gitu kan? Yang Anda suka pasti baca kan gitu ya. Atau apa namanya? Ya gitulah, explore Instagram gitu-gitu ya. Kalau sekarang ada nggak gitu yang kamu ada planning baca buku satu bulan gitu, ada yang gitu nggak kira-kira di kelas ini? Nggak ada pasti kan? So lack of desire to read ya pastinya gitu. Tapi saya mau paksa Anda sih in this section everyone, I want to force you gitu. Jadi walaupun Anda masih semester 2 ya, jadi nanti kalau Anda bikin skripsi ya, ini academic paper ini jadi satu hal yang momok ya, yang harus pasti Anda baca ya when you make your own report ya. Jadi apa yang kamu tulis itu jangan sampai kamu cuma kopas-kopas dari Google. I mean, that's a academic crime actually. Itu harus bersumber dari pikiranmu berdasarkan sintesa yang udah kamu baca dan lain-lain. So reading everyone is a very powerful way everyone to improve your knowledge. Dan ini sangat penting. So life a student at university, at polytechnic, beda nggak kira-kira? Atau selalu aja nggak? Saya pengen dengar lah 1 atau 2 orang. Ketika kamu masuk sekarang di kampus itu kayak gimana sih? Ada beda nggak ya? Dari sisi pola belajarnya, pola nyari sendirinya gitu ya. Apalagi Anda online kan? Maybe your lecturer only give you like 20-30%. Sisanya you have to find out by yourself ya. Itu enggak? Atau itu hanya konsep aja? How do you feel? Iya, Is that true or false? Coba.
Iya, mem. Harus nyari banyak, mem. Karena materinya kurang di kayak apa, cuman yang penting saja, sisanya harus cari sendiri. Ya, berarti I was correct ya for my statement gitu ya. Kalau mungkin di SMA, ya itu udah, ya itu gitu ya. Kasih PR gitu-gitu kan, periksa. Kalau di sini Anda bukan disuapin ya, Anda disuruh nyari tahu gitu kan. Disuruh bikin gitu kan. Disuruh explore gitu ya. Anda hanya kayak dikasih api aja gitu, dikasih stimulasi aja. Eksekutornya ya di Anda. Gitu Sepriadi. What do you think about my statement, Sepriadi? Is that correct? Do you feel Yes, that it is correct, ma'am. that I was feel different? Yeah. I'm agree with you, ma'am. Yeah. How do you feel? Would you please to extend about your opinion? My opinion, from grade of high school and university, kalau pas SMA itu kita tuh disuapin sama pelajaran yang telah dibuat oleh guru. Kalau sekarang kita cari sendiri dan makan sendiri untuk menulis. Bisa ya. So that's life as a university actually everyone. Ya, memang seperti itu gitu ya. So as a student everyone you require to read ya. Jadi kalau kamu belum baca hari ini, nggak ada yang Anda baca, I'm not sure that you are as a university student ya. Ask yourself about this. Read a lot. This is very important for you ya. You are asked to read research studies ya. Ada yang kaget nggak saya suruh Anda baca paper? Nggak kaget ya, udah biasa. Atau coba saya tanya, siapa di sini baru pertama ini nemu yang namanya paper dan harus dibaca? Atau udah pernah waktu SMA atau sebelumnya Anda baca paper? Atau ada mata kuliah sebelumnya udah baca paper? Dimas coba, Mas Dimas. Yes, ma'am. This is my first time. This is my first time and this is also in English ya, Mas Yes, Dimas, ma'am. not in bahasa. Yeah. Can you see that everyone? Research studies, ini penting ya, baca research studies ini sangat penting. Kamu akan jadi punya semacam satu gambaran ya. Oh iya ya, riset itu ternyata dia solving problem. I have to see the problem gitu. Karena riset itu akan dimulai dari yang namanya problem and you find out the method to solve the problem. Bisa? Nah, itu ya. News article, ini mungkin udah biasa ya. Textbooks, nah ini di learning atau dosen-dosennya kan pasti banyak tuh textbook yang harus Anda baca. Web pages ya, nih baca-baca web, lihat-lihat. Kalau baca web itu jangan cuma baca Wikipedia aja ya. Ada banyak sumber web yang bisa to get the new insight ya. Jangan cuma baca bahasa Indonesia aja. You can move to the next language ya. Dan biasanya itu kontennya akan lebih powerful to improve your own knowledge ya. The next everyone it could be lecture slides ya. Nah ini siapa di sini yang dosennya provide the slide in English? Waktu semester 1 ada nggak? Ini semester 2 Anda ini kan? Iya tak? 3, ma'am. Oh, udah semester 3. Sorry ya, saya downgrade tadi ya. Semester 1, 2 sama semester 1 sama 2, did your lecturer provide the slide in English, everyone? Yes, ma'am. Ya, banyak Yes, ma'am. kan? Ada beberapa. Iya, pasti ya. Jadi Anda harus terbiasa gitu. Sama satu lagi instruction for lecturer or teacher ya. Ada mungkin ini ya bahasa Indonesia tapi ini bahasa Inggris tapi dikasih instruction-nya gitu ya dalam bahasa Inggris misalnya. Oke sih lecturer-nya explain gitu tapi seenggaknya kamu harus mengerti gitu. Ya. So everyone with all that reading, knowing the best reading technique can get you into a big step ahead ya. Jadi I would like to blow up to you some reading techniques ya. Jadi ada beberapa cara membaca ya, especially in English everyone.
Nanti kamu find out what could be the right technique for you ya. Mungkin skimming terlalu apa ya, atau apa ya, scanning kah atau apa gitu, supaya kamu comprehend gitu with the reading source-nya gitu. Misalnya ini kamu kan saya minta baca paper ya, jadi kira-kira nanti seperti apa sih saya akan baca supaya saya really understand about my reading source. Satu lagi kamu harus paham ya, jangan sampai nanti kamu ketika bikin summary atau talks ya to us, tapi kamu nggak ngerti gitu. Apa sih yang saya lagi sampaikan ini gitu. Ya, bisa ya. Oke, yang pertama yang harus Anda tanyakan ke diri Anda adalah set a purpose by asking why and what ya. So this is such a kind of a global understanding if it is active reading ya. Jadi biasanya ya ini ya, kamu harus melihat gitu kira-kira apa sih yang menjadi tujuannya reader gitu ya. Writer di sini menuliskan. What could be the purpose gitu. Kalau kamu ngelihat semacam kayak paper itu ya, di sana udah ada abstraknya ya. Sebenarnya kalau kamu baca abstrak itu kamu udah tahu gitu paper ini tentang apa. Karena abstrak itu adalah a very brief ya. Dari semua paper kamu itu udah ada dikonklusikan di abstrak itu gitu. So you have to have like global understanding why ya. Why the author try to explain this to me. Nah, pesannya. Jadi kamu dapat pesannya. Sama create a mind map ya. Jadi kira-kira di kepala kamu itu udah ada semacam benang ya yang berkaitan gitu. Oh, dia introduction atau background of study-nya itu gini. And then method-nya gini, ya kan? Discussion-nya gini, terus pada akhirnya dia conclusion-nya seperti ini gitu. Jadi ada map yang udah kamu susun di dalam pemikiranmu. So when you try to read that, you find out the answer, ya, regarding to the map inside of your own brain gitu. Jadi jangan sampai kamu itu baca you don't have your own purpose gitu. Jadi kamu set up your goal kira-kira dengan melihat judulnya, ya kan? What you are going to get from that reading source. Ya, itu penting. Nah, let me share to you top reading technique everyone. Ya, ini perhatikan baik-baik. The first is scanning ya. Second skimming, active reading, detail, speed, structure, proportion, evaluation, sama SQ3R technique. Jadi kamu bisa lihat yang mana kira-kira yang mau kamu gunakan to read. Jadi nggak cuma bicara artikel yang sedang kamu baca sekarang, tapi for all reading sources yang sedang kamu, entah itu di kuliah lain ataupun baca novel misalnya ya. Ada nggak di sini yang masih baca novel atau baca yang ringan-ringan lah gitu ya, to refresh your own mind gitu ya. Ini juga bisa kamu gunakan. Dan ketika kamu tahu ini, especially in English ya, karena kamu nggak cuman kalau baca bahasa Inggris kan enak gitu ya, ya baca udah ngerti aja gitu. Tapi in English maybe you have to adopt the languages, you have to understand gitu ya. Ini mungkin ada berbeda gitu. Let me start with the first technique. The name is scanning. Ini udah umum ya. Jadi ini kayak simply running your eyes over text ya. And then you do this to find out everything ya that pops out at you ya. So this is actually for non-academic reading task ya. Jadi karena ini hanya kayak baca sekilas gitu ya. Ya, you do not need like to comprehend the text ya. Jadi nggak mesti kamu kayak mengerti semuanya. Jadi hanya kayak baca sekilas gitu. Jadi ketika kamu menemukan teks yang nggak harus kamu baca secara langsung dan kamu harus comprehend dengan itu, kamu bisa pakai teknik scanning. Jadi simply running your eyes over a text. Jadi kamu lihat judulnya, lihat sekilas, oh ya gini gitu. Jadi bisa jadi salah gitu. Tapi karena ini kamu nggak dituntut harus benar-benar comprehend. So it's okay to use this. Scan when reading list of female subjects misalnya. Ini kan cuma dilihat ya misalnya
email subjeknya apa gitu kan, kita itu bisa lihat sekilas ya, atau news articles ya, atau misalnya a food or drink menu gitu. Itu kan kamu bacanya kayak ini aja kan, simply running your eyes over a text kan. Oke, jadi kamu bisa gunakan ini. Kalau di paper kamu sih ini bisa ngelihat scanningnya, oh ini judul, gitu ya, kayak gitu ya. Oh judul, introduction, research method, discussion, conclusion, gitu kan. Jadi kamu kayak lihat sekilas kontennya itu gitu. Ya kan? Nah, ini bisa ya. The next everyone skimming. Ya. So ini agak berbeda dengan ini ya, dengan scanning gitu. Kalau ini kamu udah agak lebih deep masuk gitu ya. So this is the best use when you already know the general idea of the text. Jadi ketika kamu tadi baca paper, oh ini ada introduction, ada ini, kamu udah lebih masuk lagi gitu. Oh, jadi kamu udah baca lagi gitu. Ininya, apa namanya? Scanning dulu, kemudian kamu skimming ya. Masuk lagi ke hal yang agak detail ya, lebih detail gitu. Jadi nggak hanya sekedar tahu, oh ini judulnya, this is the introduction, this is the method, nggak cuma itu, tapi udah lihat lebih banyak itu. Oke? Karena kamu udah tahu general idea-nya tadi. So, you know the key information ya. Jadi ini kayak second read-nya sih. Jadi bisa kamu scanning dulu lalu masuk ke skimming. Kalau waktu scanningnya kamu nggak terlalu dapat, kamu bisa deep lagi into skimming. So you use skimming for reading service or product reviews, going over speech last minute, quick research, and quick review before the exam. Ini sesuatu yang udah kamu kayak tahu, tapi kamu mau coba lihat lagi gitu. Oke. Jadi di sini katakan skimming can save you a lot of time by making you aware of the key points without fully comprehending the entire text. It will also save your time if you need to reread the material more in depth at later time. Jadi ketika kamu kayak punya waktu lebih banyak gitu ya, ya kan? Tapi ya ini skimming ini juga nggak yang kayak fully comprehending the entire text gitu. Kamu tahu aja gitu isinya apa gitu. Tapi nggak yang semuanya gitu kamu udah ngerti gitu. Can you see that everyone? Kamu kira-kira udah di tahapan mana dari yang paper kamu? Udah skimming kah atau baru scanning aja? Coba nanti dilihat ya. The next everyone, reading method yang ke ini ya, active reading ya. Ya ini udah give you much more in-depth understanding of the text in front of you ya. So you are reading something complex or something that you need to think critically about. Yeah. In order to read actively, you must ask yourself questions throughout the text, reflect on those questions. Try to relate what you are reading to previous experience and knowledge and take notes if it helps as well. Yeah. Jadi kamu bisa read actively with new, difficult, or unfamiliar material sama reading material you will need to know well. Kalau paper kamu penting yang ini ya, kamu harus active reading sih. Ya. Nggak cuma bicara understanding ya, tapi di sini kamu sampai di tahap criticize gitu. Udah sampai tahap itu nggak Anda kira-kira? Oh, kayaknya ini metodenya nggak cocok ya ini sebenarnya gitu. Udah sampai di tahap mengkritisi nggak gitu apa yang tertulis. Jadi nggak hanya sekedar Anda mengerti gitu, tapi di sini kamu udah kayak reflect, udah kayak misalnya kalau ada pertanyaan kamu bisa ngejawabnya dengan baik gitu. Ya. Jadi nanti ketika talk itu ya, nanti saya akan ada pertanyaan satu gitu dari setiap orang yang making short talk yang tadi itu mencirikan bahwa kamu ngerti nggak sih paper yang sedang kamu baca gitu. Kalau bisa ini sih active reading ya, memang karena dia in-depth understanding ya, jadi benar-benar kamu deep ya understandingnya regarding to what you are trying to read ya. The next everyone detailed reading ya. Nah, katanya ini time consuming reading technique ya.
Ini kayak kamu benar-benar punya banyak waktu gitu ya. So, kamu carefully read, consume, and analyze each word for meaning. Ya. You try to pitching together. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Dengaran, ma'am. Dengan mem. Can you see that, everyone? And then also, if you see over here, everyone, yeah, you try to really understand. You take time and you are really patient, but in some cases, this is the best technique to use. Gitu. Ini kayak, misal kamu itu benar-benar kayak invest your time to read this. Nah, kalau di sini kamu katanya scholarly research article, medical report sama poetic literature. Berarti ini ya, scholarly research article ini masuknya ke detail reading ini. Jadi kamu benar-benar harus invest waktu kamu untuk mempelajari paper kamu itu. Can you see that, everyone? Jadi ini benar-benar ini kamu, apa namanya, consuming, invest much of your time to read your own article. Supaya kamu dapat deep understanding yang tadi, ya. Okay, next everyone, speed reading. Speed reading is actually a combination of various reading methods, ya. The aim of speed reading is basically to increase the reading speed without compromising the understanding of the text reading. Okay. Can you see that, everyone? Some of the strategies used in speed reading ini ya, identify words without focusing on the letter, not to sounding out of. Ya ini kamu kayak ini juga ya, kayak detail banget juga kamu untuk membacanya. Spending less time on some phrases than others, skimming small section. Jadi kamu setiap ininya juga kamu akan lihat dan perhatikan gitu. Ini kamu ininya. Jadi dia combination of various reading method. Jadi di sininya kamu ada detail reading, ada active reading, ada scanning, ada skimming. Pokoknya semua perpaduannya itulah. Tujuannya apa ya? To get more understanding about your paper. Ini mungkin akan kamu lakukan juga ya. To get more understanding about your article. The next everyone, structure proposition evaluation ya. Ini namanya SPE method ya. Ini nanti coba kamu baca aja, ini ada ininya. Ini agak repot andanya ya. Jadi kamu harus structure of a text dulu ya. Kemudian kamu organize layout-nya gitu. Ini kayak benar-benar kamu harus susun dulu kira-kira. Kamu evaluate arguments-nya, proportion-nya to make your conclusion about the reading gitu. Jadi di sini tekniknya kayak kamu udah bagi-bagi dia dalam outline-outline tertentu gitu ya. And then you try to give your own arguments regarding to what you have read so far. Ya. Jadi ini juga bisa kamu lakukan ya. Jadi kamu you do the evaluation. Ini agak kompleks juga ya ketika kamu pakai SPE method ini. Ini kayaknya ini ya, kalau buat scholar untuk penulis ya, ini kayaknya sangat cocok ya. Kayaknya ini kamu terlalu jauh kalau kamu harus pakai kayak gini. The next everyone SQ3R reading method ya. Jadi kamu survei dulu, ya kan? Kamu lihat dulu gitu ya. Content and structure-nya, ya kan? You prepare your mind ya. Jadi kamu punya kayak mind map ya, kira-kira ini apa aja gitu. And then you try to make question. Kemudian setelah itu kamu baca, ya read with question in mind. In this step you can combine other reading techniques that may work for you, such as scanning or active reading. Kemudian kamu recite ya, kira-kira apa yang kamu dapat ya. Whether you understand that reading material, and then you are able to answer the question. And then review ya. Di review ini berarti kamu bikin kayak note-nya. Kira-kira kamu dapat apa dari yang udah kamu baca itu. Ini bagus juga sih, bisa kamu gunakan ya. Ya tapi itu tadi ya, memang kamu harus mau repot gitu. Kamu kayak survei dulu, tapi kayaknya ini kamu lakukan deh. Lihat-lihat dulu papernya kan. Setelah itu kira-kira
making question apa-apa saja ya yang kira-kira akan saya dapat ya by read these all things gitu ya. Kemudian kamu mulai baca, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan udah terjawab atau belum, sama making notes ya, apa kira-kira yang udah kamu dapat ya. Kalau di sini dikatakan di reviewnya itu say aloud what you have learned gitu. Jadi kamu kayak presentasikan gitu apa yang kamu dapat itu gitu. Ya kan? Jadi kamu doing like presentation gitu ya. Try doing so without looking your notes or text to check what you have or have not retained gitu. Jadi kayak ini kamu udah baca, udah ini kamu nggak lihat-lihat sumbernya lagi, kamu udah kayak bisa ngejelasin tanpa melihat note gitu. Itu sebenarnya sih understanding yang 100% ya. Iya kan? Kalau benar-benar kita udah ngerti, udah kuasai, kita bakalan langsung bisa ngejelasin. Jadi caranya supaya kamu semakin terasa kamu mengerti, kamu sampaikan sama orang sih gitu. Paham ya? Iya kan? Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya sebelum saya kasih reading tipsnya? Kira-kira gimana? Udah diterapin sih ya kayaknya ya. Atau udah sejauh mana Anda nerapinnya? Apa sudah masuk sampai ke detail atau active reading? Tapi kayaknya kalau nanti kita sampai yang apa itu, kita akan sampai ke ini ya, yang sampai ke sini ya nanti ya kayaknya Anda. SQ3R ini nanti, karena Anda nanti akan review kan. Anda akan short talk nanti regarding to your comprehension to your own paper. Jadi nanti kan selain bikin summary, Anda juga harus presentasikan ya, apa yang Anda sudah kuasai dari papernya itu. Gitu kan? Gampang lah buat anak MJ semester 3 kan. Kecil lah itu, bisa lah. Oke, bisa ya. Other helpful reading tips everyone. Yang pertama, very reading rate ya. Be flexible as you read your material ya. Nah, nggak tahu saya kira-kira udah berapa lama. 1 hari baca papernya udah bisa nggak kira-kira? Atau 1 jam langsung paham? So just be flexible everyone. Atau gimana sih? Siapa yang udah baca di sini papernya? Kalau Ardiansyah coba, Muhammad Ardiansyah 62, kira-kira gimana? Udah baca Ardiansyah papernya? A little bit, ma'am. Gimana? A little bit, ma'am. Sedikit. Betul ya. Mungkin skimming aja. Kalau 1 jam gitu udah langsung bisa baca ini, udah langsung ini. Mungkin, ma'am. Oh, yang kemarin berapa jam kira-kira? Kemarin itu sekalian sama untuk mencarinya. Kalau untuk dapat papernya, saya langsung baca itu cuma sekitar ada 5 menit aja, ma'am. Scanning berarti ya? Ya, ma'am. Belum yang ini ya, belum yang aktif atau detail ya. Apalagi yang SQ3R itu tadi ya. Itu memang harus ini. Bisa ya. So, ya ini ya memang. So, you have to know your reading rate ya. Jadi, kamu bisa shift your reading from faster to slower when you need to, and will retain the necessary information that you need without wasting time in section you don't need gitu. Ya kadang kamu pegang sampai 24 jam papernya, tapi kamu nggak ada baca sama sekali ya, sama aja kan. Diliatin terus ya, tapi kamu nggak kasih, you don't give your own attention into your paper ya, sama aja sih, kamu nggak bakalan dapat apa-apa ya. Jadi tergantung kamu sih, kamu yang tahu gitu. Kamu bisa decrease, bisa increase reading speed-nya, tergantung. Ini ya, tergantung when you find yourself running into unfamiliar word, or you don't understand what the word means in context ya. Ya tergantung sih. Apalagi yang mau kamu baca itu paper ya, dan itu bahasa Inggris, dan itu bahasa akademis. Beda biasanya gitu dengan bahasa-bahasa yang umum-umum gitu kan.
entah pun nanti kamu harus sambil lihat pengertiannya atau bisa langsung gitu ya, you know yourself. Jadi nanti kalau misalnya agak sulit kata-katanya ya berarti kamu decrease your reading speed ya. Kalau misalnya bisa cepat ya kamu bisa make it faster ya. Oke. Look out for pivotal words ya. Ini maksudnya important words ya. Ini pasti sih ada ininya. Repetitive words dilihat, berarti dia mungkin ada penekanan gitu. Itu penting kayak gitu-gitu ya, nanti diperhatikan. Phrases, conjunction gitu ya. Ini kamu harus perhatikan kira-kira ininya ya. Untuk nyambungkan idenya ya, entah itu yang for these reasons, in conclusion, because kayak gitu-gitu ya. Jadi kamu perhatikan kata-kata yang penting untuk ininya ya. Nah, sama ada dua juga yang umum ya, intensive reading sama extensive reading. Kalau intensive reading ini nih ya, type of reading that is detailed ya, time consuming and ensures that the reader understand the material. Reading rate is usually slow with a lot of reflection during a reading time. This type of reading helps for information retention and for multi-language learners. Ini kayak kita sih. Kita kan multi-language learner ya, karena yang mau kita baca itu English kan, English text gitu. Jadi kamu memang bakalan time consuming gitu ya. Jadi kamu memang akan nggak secepat kalau kamu baca textbook dalam bahasa Indonesia kan pastinya ya. Ada sih mungkin beberapa orang, tapi nggak semua gitu ya. Karena kamu juga akan doing reflection during the reading time, jadi memang dia panjang gitu. Kenapa reflection saya katakan ya, karena kamu nanti akan summarize kan, karena kamu nanti akan presentasikan, jadi mau nggak mau memang harus detail untuk membacanya ya. Kemudian yang kedua itu ada ini ya, extensive reading namanya ya. Jadi kalau kalau kategori kita baca paper ini masuk ke mana sih, Mem? Coba nanti ya ditemukan jawabannya. Kalau extensive reading ini on the other hand is reading for pleasure ya. Ini bakalan enak kalau Anda udah terbiasa baca sih. Jadi semuanya extensive reading ya. Mau dia baca komik, mau dia baca timeline, mau dia baca apa lagi? Baca berita, baca apa, semuanya for pleasure. Karena apa? Karena Anda sudah senang baca. Atau ada baca paper udah jadi extensive reading gitu. Karena apa? Karena memang Anda udah senang gitu. Iya kan? Jadi kalau ada waktu luang ya yang Anda baca itu paper. Ada nggak yang gitu? It also may be done at leisurely pace ya. Most of time readers will not think twice about the reading techniques while extensively reading because they are enjoying it ya. Extensive reading is common for novels and also can be done increase vocabulary and writing abilities. Ini yang tadi saya sudah bilang. Kalau kita udah di tahapan yang udah senang gitu ya, ya udah apa aja dibaca gitu kan. Bukan karena disuruh Mem Arta buat baca paper gitu ya, lalu Anda baca gitu. Tapi ya memang kalau ada tugas atau apa, Anda rajin aja gitu baca gitu, Anda suka gitu. Ya kan? Memang for pleasure gitu. Jadi beda kalau dia yang intensive reading ini ya memang Anda kayak ada force, ada pressure gitu kan, to ask you to do this kind of reading. Bisa kan? Nah, kira-kira gimana tuh? Ya. Jadi kalau baca yang senang-senang gitu kan ya, ya bisa sih kalau memang udah senang baca apapun ya bisa jatuhnya memang Anda apapun itu jadi extensive reading gitu. Ya. Kalau saya sih kalau Anda tanya ya, mem yang udah seorang dosen kira-kira apa mem? Ya ada sometimes itu saya harus intensive reading ya. Apalagi kalau misalnya saya harus bikin paper ya, kayak kemarin saya ada nunjukin ke Anda satu paper yang udah publish ya, yang saya udah sampaikan itu ya memang saya harus doing reflection, invest my time ya, karena saya nulis ya, banyak referensi kan yang harus dibaca gitu ya, jadi saya memang harus intensive reading. Cuman ada kalanya saya suka baca ya, ininya, memang suka baca gitu, baca buku-buku motivation, buku-buku, apalagi dulu waktu kuliah saya suka baca yang ringan ya, kayak novel gitu-gitu ya, fiksi gitu ya, saya sangat suka. Jadi ini juga saya ada sih kesempatan
reading for pleasure gitu. Cuman sekarang kan udah nggak banyak waktu ya, jadi udah jarang gitu kalau buat baca yang ini gitu. Gitu sih. Tapi I do not know ya, karena orang sekarang kan mungkin lebih suka lebih nonton kayak gitu-gitu ya. Kalau saya sih memang lebih suka memang tetap baca buku. Kalau ditanya juga, memang lebih suka baca buku kan banyak tuh pergeseran sekarangnya nggak ada orang beli-beli buku lagi. Kalau beli buku pun ya online yang ini kan, soft e-book ya biasanya ya. Tapi kalau saya ditanya memang saya cukup jadul sih. Saya masih lebih suka buku yang ada baunya daripada yang apa namanya e-book gitu ya. Back to you ya, balik lagi ke diri sendiri gitu. So ini ya yang mau saya ini kan ya dari Fran Lebowitz ini ya, think before you speak, read before you think ya. Ini penting ya, jadi kita nggak asal ngomong gitu. Jadi kelihatan isi pembicaraan orang itu ya berdasarkan apa yang menjadi pengetahuannya kan gitu. Bisa powerful atau bisa kayaknya bagus ya, dia kayak ada sesuatu yang baru yang Anda dapat gitu, dan that's good gitu ya. Ya kan? Jadi kamu think before you speak ya, read before you think ya. Ini penting gitu. Bagaimana powerful-nya ketika kita membaca dan mendapat pengetahuan baru gitu dari apa yang kita baca. Jadi bukan hanya kayak berita-berita hoax gitu atau kayak nggak runut gitu alur berpikirnya, kita nggak paham konsepnya gitu-gitu sih. So that's why everyone reading is very 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 powerful, very good everyone, for you all. Ada sih tipe orang yang dia nggak suka baca tapi dia suka dengar ya. Iya kan? Jadi orang disuruh baca, coba kamu yang jelasin ke saya gitu-gitu kan. Tapi kan belum tentu di semua kondisi bisa kayak gitu ya. Iya kan? Ada kalanya memang kita yang harus membaca sendiri, find out by ourselves gitu, not only like listening from the other. Karena beda-beda cara belajar orang ya, ada audio, ada visual kan biasanya kan. Ada yang baca, ada yang mendengar, ada yang divisualisasikan gitu. Nonton biasanya gitu. Misalnya kayak lihat di YouTube, misalnya apalagi sekarang kan udah banyak ya sumber-sumbernya gitu. Bagaimana? Semakin bingung, semakin tercerahkan? Question please. Saya buka pertanyaan sebelum ini. Ayo. Atau sudah cukup jelas kira-kira? Atau udah tidur sekarang? Nggak ada yang sahut. Gimana? Ada yang mau ditanya? Udah bisa dipikir-pikirkan kira-kira sampai mana membaca papernya? Sudah, iya. Mem. Sebentar ya, sebelum ada yang bertanya, itu kan yang saya periksa baru kelas A ya. Kelas B, C, dan D saya usahakan sesegera mungkin ya, karena saya pun lagi ada banyak sekali pekerjaannya, jadi kemarin nggak keburu ya. Coba saya usahakan nanti ya, karena Anda harus fix juga kan, supaya Anda bisa fokus untuk membacanya kan. Coba ini nanti. So, be patient ya, saya usahakan secepat mungkin ya. Ayo, silakan yang mau bertanya. Enough, Mem, ada tadi yang bilang enough. Yang lain masih pada bingung. Kalau nanti masih ada yang bingung-bingung, dibaca ya. Ini rekamannya saya rilis juga, silakan dilihat ulang. Saya sediakan juga di learning ininya. Hopefully you can get a better understanding everyone ya. Jadi jangan cuma bermodal dari section ini aja gitu. Coba explore, cari sumber-sumber yang lain juga ya. Putri ya, sabar ya Putri ya. Ini udah kamu update belum ya? Kalau kelas A sih sudah semua ya, kecuali yang merah-merah memang belum saya ini lagi, saya periksa ulang lagi ya. Baru scanning judul aja Mem, nah itu ya. Jadi nggak cukup scanning sih, Anda itu kalau yang itu memang harus aktif, detail, and SQ3R itu memang Anda harus terapin sih nanti ya, karena kita sampai ke tahap presenting nanti papernya ya. We don't do the presentation, we don't do the talk in bahasa ya, we do it in English ya. Jadi jangan sampai insecure atau
nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada kayak gitu-gitu ya dalam ini saya gitu. Saya akan lebih apresiasi yang mau mencoba, namanya juga belajar ya. Ini kita di kelas ini kita tidak sedang bicara apa ya, ini kan bengkel ya, tahu ya maksudnya bengkel ya. Kalau yang udah bagus ya semakin dibaguskan, kalau yang belum ya diperbaiki gitu. Semuanya sama-sama belajar di sini. Kalau teman kamu udah bagus, dia nggak mungkin masuk ke MJ 3A, 3B, 3C, 3D gitu, ya kan? Jadi semuanya di sini sama-sama belajar. Ya, jangan kamu kayak lack of self confidence misalnya, I cannot speak in English, I cannot try it. Masalahnya di dirimu, whether you want to make it or not gitu. Yang udah bisa juga jangan langsung puas diri, ya kan? Ala bahasa Inggris saya aja lebih bagus daripada dosen saya misalnya gitu ya. Jangan pernah berpikiran seperti itu gitu ya. Kalaupun kamu udah bisa, pasti nanti saya kasih nilai kamu 100, 90, 95, dapat A. Show that to me. I'm wondering about your own ability. Makanya saya udah bilang gitu. Saya akan sangat senang sekali gitu. Ya, jadi ini bengkel, Anda belajar, jangan pernah underestimate, jangan pernah juga kamu underestimate diri kamu sendiri gitu. Ya kan, padahal kamu belum pernah nyoba gitu ya. Atau misalnya terlalu buruk, kamu ngerasa terlalu buruk, berarti apa? It's time for you to practice it ya. Ya sebelum talk nanti ya kamu practice dulu gitu ya. Jadi kita nanti explaining, say something about about your paper gitu ya, about your own understanding regarding to your paper. Jadi caranya gimana ya, pahami papernya, itu yang paling penting. Ya. Karena kamu nanti akan bicara gitu ya, kamu akan say something gitu. Jadi jangan sampai kamu nggak paham apapun gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang belum diperiksa, ya ditunggu aja, sabar. Sudah? Ayo silakan. Ada yang mau ditanya? Monggo. Yang buka kamera, yang tutup kamera udah pada tidur semua? Tidur sesi kedua? Aman, ma'am. Aman ya? Oke, good. I think it's enough, man. Yeah, okay. Hopefully this is helpful for you everyone to increase your own ability for reading ya. Jadi udah jelas aplikasinya, memang Anda apa yang udah kita pelajari ini Anda terapin lah gitu di itu kita. Di apa namanya? Di paper kamu itu gitu. Ya. Okay, everyone, if there is no question, I thought that this is enough. I think this is enough. Thank you for your attention, ya. Saya senang ya untuk antusias Anda ya, terutama yang buka kamera. I really appreciate that, everyone. Kita masih ada satu kali lagi ya sebelum UTS yang kemarin saya udah bilang. Jadi minggu depan kita jumpa lagi jam 9 ya untuk ininya, untuk oh ya benar. Ya kan, minggu depan ya, hari Senin itu ya. Ya, saya bisa. Oke ya, hari Senin minggu depan. Jangan sampai nggak hadir Andanya ya. Di situ nanti saya akan jelaskan untuk UTS-nya ya. Jadi semuanya harapannya sih hadir. Bagi yang belum ngumpulin paper ya, jadi jangan sampai Anda juga miss ya. Kalau nanti misalnya di ininya rejected, cepat-cepat di-update ya, supaya nanti bisa Anda fokus membaca, karena waktunya juga nggak banyak. Thank you everyone. Coba siapa kemarin ya siapa tadi yang co-hostnya namanya? Mbak Syifa? Yes, ma'am. Ada lagi pertentangan di Boleh? Apa, ma'am? Nggak dengar suara. Boleh kamu print screen semua halaman ini, ada 4 halaman. Nanti kirim ke saya ya. Oke, silakan. Sambil kalau ada yang mau nanya ya, sambil Mbak Syifanya print screen ini untuk ininya.
Jangan sungkan untuk bertanya ya. Kalau semisal ada yang bingung, boleh langsung WhatsApp ke Mem ya. Boleh email juga. Next week everyone, we will meet ya. Do not miss our class. Udah ya, Syifa? Oke, thank you everyone for your attention. Good luck for your reading ya. Silakan dibaca ya ininya, papernya. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lah buat membacanya ya. Thank you and I will see you next week. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very, very thank you. I will end the meeting for all. Yes, ma'am.